Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan yaitu tentang panjang busur dan luas juring. Oke. Ya, panjang busur dan luas juring. Ini ada sebuah lingkaran dengan pusat O. Kemudian terdapat busur AB. Ya, dengan sudut pusat AOB, ya. Nah, kemudian kalau busur AB dibanding dengan keliling lingkaran, muter sampai dengan A lagi, itu akan sama dengan sudut pusat AOB dibanding dengan sudut satu putaran penuh, yaitu 360. Jadi gitu ya. Busur AB per keliling lingkaran akan sama dengan sudut AOB per 360. Nah, kalau kita mau mencari busur AB, tentunya ini keliling lingkarannya tinggal ke sini kali, gitu ya. Jadi busur AB sama dengan sudut pusat, yaitu AOB per 360 dikali keliling lingkaran, ya. Jadi sama dengan sudut AOB per 360 kali PD atau 2PR juga boleh, ya. Nah, itulah panjang busur. Nah, sekarang bagaimana dengan juring? Ya, juring kita beri nama juringnya OAB untuk membedakan sudut pusat AOB gitu ya. Jadi juring OAB, ini juring OAB ya. Kalau juring OAB ini dibagi dengan luas lingkaran seluruhnya, ya, itu tentunya juga akan sama dengan sudut pusat AOB per 360. Nah, sehingga kalau kita mau mencari luas juring, tinggal luas juring sama dengan, ya ini luas lingkarannya ke sini kali gitu ya. Jadi luas juring OAB sama dengan sudut AOB per 360 kali luas lingkaran ya. Atau sama dengan sudut AOB per 360 kali PR kuadrat. Oke. Nah, dari dua hal ini dengan sini. Ini kan yang pertama sama dengan sudut AOB per 360. Yang kedua juga sudut AOB per 360. Berarti artinya ini dengan ini itu sama. Jadi kalau kita padukan menjadi kalau panjang busur per keliling lingkaran akan sama dengan luas juring UAB per luas lingkaran. Ya, kan sama lagi dengan sudut AOB per 360. Nah, jadi kadang-kadang kalau yang diketahui itu tidak ada sudutnya, jadi ini tidak ada, berarti kita bisa menggunakan ini. Jadi kemungkinan suatu saat kalau sudutnya tidak ada, berarti yang menggunakan busur AB per keliling akan sama dengan luas juring per luas lingkaran, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya bagaimana kalau ada dua busur, ya, misalnya ini busur AB, ini busur CD. Kemudian ini juring OAB, ini juring OCD, ya. Ya, tentunya dengan melihat yang pertama tadi bahwa kalau busur per keliling lingkaran akan sama dengan sudut pusat per 360. Berarti kalau busur AB per busur juga, nah gitu ya, tentunya akan sama dengan sudut per sudut. Ya, jadi busur AB kalau dibanding dengan busur CD, tentunya perbandingan itu akan sama dengan perbandingan sudut AOB dibanding dengan sudut COD. Gitu ya. Begitu pula luas juring. Luas juring OAB, luas juring ini, kalau dibanding dengan luas juring ini, tentunya akan sama dengan apa? Sudut AOB per sudut COD. Gitu ya. Nah, dari dua hal ini bisa kita gabungkan seperti yang pertama tadi, yaitu apa? Kalau busur AB per busur CD akan sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD akan sama dengan sudut AOB per sudut COD. Jadi busur dibanding busur akan sama dengan juring dibanding juring, sama lagi dengan sudut dibanding sudut. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, ya. Ada sebuah lingkaran dengan pusat O, ya, ada busur AB, ini sudut pusatnya AOB 54. Oke. Nah, pada gambar di samping panjang jari-jari lingkaran 20. Sudut AOB 54 hitung panjang busur AB. Kemudian yang B,
luas syuring OAB. Oke, ya jawab. Nah, diketahui sudut pusat AOB-nya 54 derajat dan R-nya 20. Berarti ini R-nya 20 ya. Sini 20, sini juga 20 sama ya. Oke, yang nomor A, panjang busur AB tentunya apa? Sudut pusat, sudut AOB per 360 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran karena diketahui R ya gunakan aja 2 pi R ya. Oke, masukkan angka sudut pusatnya 54 derajat per 360 kali 2 kali, nah ini P-nya kita gunakan 3,14 ya, kali 20 karena jari-jarinya 20. Kemudian ini 54 dengan 360 masing-masing bisa dibagi 18. Kita coret bagi 18, bagi 18 tinggal 3, tentunya ini dibagi 18 tinggal 20. 20 dengan 20. Jadi angka yang ada tinggal 3 kali 2, 6. 6 kali 3,14, yaitu 18,84. Sehingga panjang busur AB sama dengan 18,84 cm. Kemudian yang B, luas juring. Nah, luas juring OAB tentunya sudut AOB per 360 kali luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Masukkan angkanya 54 per 360 dikali 3,14 kali 20 kali 20. Ini seperti tadi, ya seperti yang pertama, yang A bagi 18 3, bagi 18 20. Ya, 20-nya dengan yang paling belakang ini ya, jadi tinggal yang ada tinggal 3 kali 3,14 kali 20. 3 kali 2 6, 6 kali 3,14 kali lagi 10. Jadi hasilnya 188,4. Jadi luas juring UAB 188,4 cm persegi. Itu contoh 1. Kemudian contoh 2. Oke. Nah, contoh 2 ada 2 busur, 2 juring ya. Gambar di samping panjang busur AB 40. Nih, AB 40. Kemudian luas juring OAB, ini 100 cm persegi. Sudut AOB ini 50 derajat dan sudut COD 80 derajat. Pertanyaannya, hitunglah panjang busur CD, luas juring OCD, keliling lingkaran, kemudian yang di luas lingkaran. Oke, jawab. Diketahui panjang busur AB 40 cm dan luas juring OAB 100 cm persegi ya, sudut AOB 50 derajat, sudut COD 80. Oke. Nah, kemudian untuk nomor A mencari panjang busur CD ya. Nah, seperti tadi bahwa kalau AB per CD kan sama dengan sudut per sudut. Ya, kita mau mencari CD. Jadi boleh CD per ya, Pak busur CD per busur AB akan sama dengan sudut 80 per 50. Gitu ya. Nah, ini bisa salah nolnya ini. Jadi CD per, nah AB-nya tahu yaitu 40. Masukkan sama dengan 8 per 5. Ya, karena udah dicoret nolnya. Jadi bagi 5 bisa nih, bagi 5 hasilnya 8. Jadi 8 kali 8 64, sehingga CD sama dengan busur CD sama dengan 64 cm. Kemudian yang B, luas juring OCD, luas juring ini diketahui. Nah, berarti luas juring OCD per luas juring OAB akan sama dengan sudut pusat COD yaitu 80 per sudut pusat AOB yaitu 50. Ini sudah lagi nolnya. 8 per 5. Luas OAB diketahui mana? 100 ya. Jadi luas OCD per 100 sama dengan 8 per 5 bagi 5 bisa. Ya, boleh saja ya sama-sama menjadi peniput atau sama-sama pembilang asal nyebrang sama dengan boleh ya. Bagi 5, ini bagi 5 20. Jadi 20 kali 8 tentunya 160. Jadi luas OCD sama dengan 160 cm persegi. Kemudian yang C, keliling lingkaran. Nah, kalau keliling lingkaran tentunya apa? Dibaginya ya keliling lingkaran ya. Jadi kalau panjang busur AB per keliling lingkaran ya akan sama dengan sudut pusat ya AOB per semuanya adalah 360 gitu ya. Nah, seperti ini. Coret nolnya dulu. Jadi AB-nya tahu yaitu 40. 40 per keliling lingkaran sama dengan 5 per 36. Nah, ini 5 dengan 40 bagi 5 masing-masing. Sama-sama pembilang nyebrang sama dengan boleh
bagi 5, 1 bagi 5, 8. Jadi tinggal keliling kali 1 ya keliling. Terus sama dengan 8 kali 3, 6. Yaitu keliling sama dengan 288 ya. 36 kali 8. Keliling lingkaran 288 cm. Kemudian yang D. Nah, karena mau cari luas lingkaran, ya gunakan luas juring OAB per luas lingkaran. Akan sama dengan OAB, sudut pusatnya adalah 50 per 360. Coret nolnya, kemudian luas OAB-nya ada 100, sehingga 100 per luas lingkaran sama dengan 5 per 36. Ya, bagi 5 20, 20 kali 36. 36 kali 2 itu 72, ditambah 0, jadi 720 cm persegi. Oke, itu contoh 2. Kita lanjut, contoh berikutnya. Contoh 3, perhatikan gambar, jika luas juring OAB 15 cm, maka hitunglah luas juring OBC, luas lingkaran. Ya, nah ini sudutnya ada ya. Ini sudut AOB, sudut pusatnya 60. Ini sudut BOC, sudut pusatnya 100. Ini merupakan soal ujian nasional ini ya. Oke. Jawab diketahui, gambar ya. Gambar. Luas juring OAB 15. Mana nih? OAB 15. Ya, sudut pusatnya 60. Ya. Nah, berarti luas juring OAB per luas juring OBC akan sama dengan 60 per 100. Ya, jadi kalau luas juring ini per luas juring ini, ya tentunya akan sama dengan apa? Sudut pusat per sudut pusat, begitu ya. Untuk mencari luas juring OBC. Oke. Luas juring OAB 15, jadi 15 per luas juring OBC sama dengan ini coret nolnya, jadi 6 per 10. Ya, nah, kali silang, jadi 6 kali luas UBC sama dengan 15 kali 10. Jadi luas UBC 15 kali 10, 150 dibagi 6, yaitu 25. Sehingga luas juring UBC 25 cm persegi. Dan yang B, mencari luas lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran tentunya ya pernya per luas lingkaran ya. Jadi luas juring OAB ya kan per luas lingkaran akan sama dengan, nah, luas juring OAB sudutnya kan 60 per satu lingkaran penuh sudutnya ada 360. Ya, coret nolnya atau bagi 60 masing-masing jadi 1 per 6 ya. Oke, jadi 15 per luas lingkaran sama dengan 1 per 6. Ini kali, jadi luas lingkaran, ini kali. Jadi 1 kali luas lingkaran ya luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan 15 kali 6, yaitu 90. Sehingga luas lingkaran sama dengan 90 cm persegi. Itu contoh 3, merupakan salah satu contoh dari ujian nasional ya, soal ujian nasional. Oke, contoh 4. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di O adalah 30 cm. Titik P dan Q terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas juring OPQ 480 cm persegi. Hitunglah panjang busur PQ. Nah, ini tidak ada sudutnya. Ya, tidak ada sudutnya. Oke, jawab. Ya, diketahui bahwa panjang jari-jarinya 30 R-nya. Ya, luas juring OPQ 480 cm persegi. Nah, kita mau mencari panjang busur PQ, luas juringnya ada, nah busurnya dicari ya. Nah, kita misalkan saja panjang busur PQ itu misalnya X. Oke, nah berarti kita menggunakan ini rumus ini. Nah, karena tidak ada sudut berarti ini tidak dipakai. Ya, sudut, karena kan dalam soal tidak ada sudut, berarti ini nggak dipakai. Ya, kita gunakan ini, busur per keliling lingkaran akan sama dengan luas per luas lingkaran, gitu ya. Jadi panjang busur AB per keliling lingkaran akan sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Oke, nah ini sudutnya tidak dipakai karena tidak ada sudut. Oke, luas juring OPQ per luas juring per luas lingkaran akan sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Ya, sesuai ya. Luas juring per luas lingkaran. Panjang busur kaitannya dengan keliling lingkaran. Oke, masukkan angka yang diketahui.
luas juringnya 480, ini 480 per luas lingkaran ya tentunya pi r kuadrat, sama dengan panjang busur PQ dicari, yaitu misalnya X per 2 pi r, ya keliling lingkaran 2 pi r. Oke, nah dimasukkan dulu angkanya. Jadi 480 per pi r kuadrat berarti pi ya kali 30 kali 30 karena r-nya 30 ya. Akan sama dengan X per 2 kali pi r, 2 kali pi kali 30. Nah, ini pi-nya boleh coret. Sama-sama penyebut nyebrang sama dengan ya. Kemudian 30-nya coret. Nah, 2 dengan 30 yang ini berarti tinggal 15. Nah, angka yang ada tinggal apa? Ini 1. Berarti 15 kali X, 15X. Sama dengan 480 kali 1. Gitu ya. Jadi 15X sama dengan 480, maka X sama dengan 480 dibagi 15, yaitu 32. Nah, sehingga panjang busur PQ sama dengan 32 cm. Oke. Dilanjut yang nomor 5. Pada gambar di samping, besar sudut COD 60 derajat, panjang OB 7, ini OB 7 berarti jari-jari yang kecil ya 7. Kemudian panjang BC 7 juga, ini 7. Ya, berarti OC tentunya 7 tambah 7, gitu ya. Nah, hitung keliling dan luas daerah ABCD. Jadi ABCD. Hitung kelilingnya dan hitung pula luasnya. Oke, jawab. Jadi dari gambar tentunya diketahui bahwa jari-jari R kecilnya itu 7. OB 7 ya. Tentunya diameter untuk lingkaran yang kecil yang menjadi 14. Kemudian jari-jari untuk lingkaran yang besar, kita sebut saja R besar. Ini dari O ke C, yaitu 7 tambah 7, 14 cm. Sehingga diameter yang besar menjadi 28 cm. Kemudian sudut pusatnya AOB 60 derajat ini. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari yang pertama apa? Mau mencari keliling daerah yang diarsir, keliling ABCD. Tentunya yang namanya keliling berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Itu keliling ya. Prinsip keliling kan begitu. Ini tambah sini, tambah sini, tambah sini. Oke, kalau begitu kita cari dulu panjang busur AB. Sudut pusatnya adalah 60, R-nya 7. Sehingga panjang busur AB sama dengan 60 per 360 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran untuk yang kecil ya Pi kali D. Diameternya yang kecil 14. Ini bisa dicoret bagi 7, 2 ya. Nah, ini tentunya 360 dibagi 360 ya 1 per 6 ya. Jadi 1 per 6 kali 22 kali 2. Ya. Jadi 44 dibagi 6. 7,3. Nah, jadi panjang AB ini 7,3. Ya. Nah, ini 7. Berarti ini 7. Nah, kita tinggal mencari CD. Gitu ya. Panjang busur CD tentunya ya. Karena sudut pusatnya 60 ya menjadi 1/6 aja langsung ya. 1/6 kali Pi kali diameter. Nah, untuk yang CD diameternya berarti OC yaitu 14 dikalikan 2 yaitu 28 ya. Diameter yang besar 28. Oke, dibagi 7 hasilnya 4. Ya kan? Nah, 4 dicoret dengan ini. Bagi 2 masing-masing. Ya. 2, 3. Jadi hasilnya 1/6 kali 88. Ya, atau ini kalau dicoret ya 4 dibagi 3 sama saja ya. Yaitu 14,7. Nah, ini 14,7. Ya. Atau kalau kita cermati karena panjang jari-jarinya itu untuk OC 2 kalinya OB berarti busur CD ya pasti 2 kalinya. Ya kan? Ini kan 2 kalinya nih. 2 kali 7,3 kan 14, nah ini belakangnya 3 ini kan dibulatkan jadi 14,7. Oke, kalau begitu kelilingnya tinggal tambahkan ya. Jadi kelilingnya yaitu
Dari sini 7,3 ditambah 7, ditambah ini dulu, oke boleh. Atau 7,3 tambah 7 tambah 14,7 tambah 7 lagi gitu ya. Nah begitu, ini hasilnya adalah 36 cm. Jadi keliling ini ABCD adalah 36 cm. Nah kemudian yang berikutnya luas. Nah luas daerah arsiran ABCD tentunya apa? Luas juring yang besar, nah gitu ya, dikurangi luas juring yang kecil. Sudut pusatnya 60. Ya. Nah, berarti luas juring yang besar itu tentunya apa? Karena sudut pusatnya 60 ya 1/6 kali pi R besar kuadrat. Ya. Nah, luas juring yang kecil ini tentunya apa? Ya 1/6 kali pi R kecil kuadrat. Ya. Oke, ada 1/6 pi, 1/6 pi, faktor persekutuannya boleh dihitung masing-masing satu persatu, kemudian nanti dikurangi. Nah, cuman kayaknya lebih efektif kalau pakai kebalikan dari distributif ya. Ada faktor persekutuan 1/6 pi, 1/6 pi, jadi 1/6 pi keluar. Nah ini dibagi 1/6 pi tinggal R besar pangkat 2, R-nya 14, R besarnya, jadi 14 pangkat 2. Ini dibagi 1/6 pi tinggal R kecil pangkat 2, R kecilnya 7, jadi 7 pangkat 2. Nah, jadi 1/6 pi kali, ini pangkat 2 196, 7 pangkat 2 49. Ini dikurangi, yaitu berapa? 147. Jadi 1/6 dikali, pi-nya kita ganti dengan 22/7, karena 147 kan bisa dibagi dengan 22 dengan 7. Ya, hasilnya berapa? Yaitu 21. Nah, 21 bagi 6. Masing-masing bagi 3. Bagi 3, 2. Bagi 3, 7. Bagi 2 habis. Bagi 2, 11. Jadi 11 kali 7, yaitu 77. Nah, sehingga luas daerah arsiran ABCD adalah 77 cm persegi. Kemudian contoh berikutnya yaitu contoh 6. Nah, ini diambilkan dari buku BSE latihan Ayo Berlatih 73 ya. Oke, soal nomor 6. Pada gambar di samping adalah dua lingkaran yang konsentris. Lingkaran konsentris itu lingkaran yang satu titik pusat ya. Jadi ini lingkaran yang kecil titik pusatnya di E. Lingkaran yang besar titik pusatnya juga di E. Jadi konsentris. Jika ukuran sudut satu itu 42, ini 42 ya. Tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. Nah, di contoh tadi sudah ada sepintas disinggung ya. Oke, ya, jawab. Jadi misalnya saja jari-jari lingkaran besar itu ya R besar. Jari-jari lingkaran kecil, yang kecil ya R kecil. Nah, kemudian panjang busur AB itu kan tentunya 42 per 360 kali 2 pi R kuadrat. 2 pi R karena keliling ya. Nah, panjang busur yang CD yang kecil tentunya 42 per 360 kali 2 pi R yang kecil. Nah, kita bandingkan, ya kan? Katanya di sini syarat apa? Pertanyaannya ya, syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB, panjang AB ini sama dengan 2 kali panjang busur CD. Jadi AB 2 kalinya CD. Ya. Nah, busur AB 2 kalinya busur CD. Busur AB apa? Ini. Masukkan. Busur CD-nya ini. Masukkan. Jadi 2 kali busur CD gitu ya. Nah, ini bisa coret nih. 2pi kali 42 per 360 ini kan bisa coret nih. Ini sama ini ya. Nah, jadi yang ada tinggal ini R besar, ini tinggal 2R. Oh, ternyata R besar itu harus 2R. Jadi agar panjang busur AB itu 2 kalinya panjang busur CD, maka jari-jari lingkaran yang besar harus 2 kalinya dari jari lingkaran yang kecil, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi syarat agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD adalah jari-jari lingkaran yang besar harus 2 kali jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, itu nomor 6. Kemudian nomor 7. Bandingkan keliling lingkaran E, ada lingkaran, dengan persegi panjang ABCD, ini ABCD pada gambar di samping. Tentukan pernyataan yang benar, ya, dan seterusnya. Oke, jawab.
Nah, kita lihat dulu ukuran persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Panjangnya AB. Nah, lihat AB. AB ini sama dengan DC. Nah, DC itu adalah diameter. Panjangnya berarti 2R. Berarti persegi panjang ini ukurannya panjangnya adalah 2R. Ya. Nah, lebarnya adalah BC. Nah, BC tentunya sama dengan ini. Yaitu sama dengan R. Ya, ini R. Nah, kalau begitu, keliling lingkaran dibanding dengan keliling persegi panjang, ya. Keliling lingkaran E dengan keliling persegi panjang. Jadi keliling lingkaran dibanding dengan keliling persegi panjang tentunya sama dengan keliling lingkaran 2PR dibanding. Nah, keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 2R, ya kan? Ditambah lebarnya R. 2R tambah R, 3R, ya. Sehingga 2PR dibanding 2 kali 3R, ya. Atau P dibanding 3. Ini kan 2R-nya dicoret. 2R dengan 2R. Ya, 2 coret, R-nya coret, tinggal P banding 3. Nah, kalau P-nya itu kita gunakan 22/7, ya 22/7 dibanding 3. Nah, supaya tidak ada bentuk pecahan, boleh dikalikan semua dikali 7. Dikali 7 menjadi 22 dibanding 21. Jadi, keliling lingkaran dibanding dengan keliling persegi panjang ternyata 22/21. Kemudian pernyataan ini kita lihat. Keliling persegi panjang ABCD lebih dari keliling lingkaran. Nah, lihat kan keliling lingkaran dibanding keliling persegi panjang itu kan 22/21. Jadi mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih dari adalah yang keliling lingkaran. Ya. Nah, jadi kalau keliling persegi panjang ABCD lebih dari keliling lingkaran E, tentunya salah. Ya kan? Karena apa? Keliling lingkaran itu lebih dari. Ya. Jadi keliling persegi panjang kurang dari mestinya. Kemudian yang B, keliling lingkaran E lebih dari persegi panjang ABCD, ya baru betul. Ya kan? Keliling lingkaran E sama dengan persegi panjang ABCD. Salah. Ya. Kemudian tidak cukup informasi untuk menentukan. Salah, cukup, ya. Ini dari sini saja cukup. Oke, ya terima kasih. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.